materi yang kita sajikan. Nah, saya mau tanya ke semuanya kira-kira. Kelas 3 sekarang sedang apa, Bu? Ayatnya apa sekarang kelas 3? Saya nggak tahu. Apa Pak yang sedang diajar di kelas 3 itu ayat apa, Pak? Anas, Al-Qasar atau apa, Pak? Oke, kita ambil saja Al-Alaq, Bu ya. Ingin mengajar surat Al-Alaq dalam aspek dia bisa menghafal dan membaca. Ibu kan buat RPP, Bapak kan buat RPP. Berapa alokasi waktu yang Bapak Ibu tentukan kira-kira? 2 jam. Oke, jawabannya sudah saya ambil. Tangkap 2 jam. Kan itu lazimnya Pak ya. Sekarang saya tanya, adakah jaminan 2 jam anak-anak akan bisa menghafal surat Al-Alaq dan membaca surat Al-Alaq? Ya, kalau sebelumnya dia sudah menghafal di rumah, nggak ada urusan. Kalau belum, mampukah ibu dalam waktu 2 jam mengajari anak orang bisa? Nah, kalau enggak, berarti yang salahnya guru, Pak. Gurunya salah di mana? Berani-beraninya mematok 2 jam anak orang itu bisa. Di situ letak salahnya kita. Yang lainnya enggak salah. Berani-beraninya seorang guru meletakkan 2 jam dengan garansi anak orang bisa. Di situ saja salah kita. Yang lainnya enggak salah. Mungkin setelah diajar 2 jam, orang tuanya harus ngajar di rumah supaya dia bisa. Kan seperti itu analoginya. Tapi kita melihat dulu ketikanya. Ada kepastian yang memang berani menjamin anak orang 2 jam bisa membaca dan menghafal surat Al-Alaq. Itu kerjaan yang salah kita ambil. Mungkin pola-pola seperti itulah yang nantinya akan kita kembangkan, sehingga kualitas pembelajaran kita itu akan lain. Al-Alaq itu tercapai, tapi tidak membutuhkan waktu. Itulah pembelajaran tematis nanti. Contohnya seperti ini, Bu. Saya masuk ke dalam ruangan, terus ngomong-ngomong udah berdoa, anak-anak di pembukaan udah berdoa dan seterusnya. Nah, sekarang kita ulang surat Al-Alaq, membaca surat Al-Alaq. Saya bekerja sama dengan guru agama. Saya guru kelas ya Pak ya. Kalau ngajar semua mata pelajaran namanya guru kelas ya. Datanya sama guru mata pelajaran agama, ngajar apa di kelas 3 surat Al-Alaq. So, saya, nah ini kita coba ulang surat Al-Alaq ya. Hari Senin saya masuk. Setelah berdoa. Terus hari Selasanya saya masuk lagi. Nah, ayo kita ulang surat Al-Alaq lagi. Sabtunya sampai Sabtu seperti itu. Terus saya amati, wah kira-kira ini sudah bisa. Besok saya masuk ke surat yang lebih tinggi dari surat Al-Alaq. Kalau prosesnya diubah seperti itu, mungkin anak-anak akan terhafal sendiri surat Al-Alaq. Ketimbang Bapak menetapkan alokasi 2 jam yang nggak tentu berhasil. Jadi polanya yang diubah. Setiap kali masuk setelah berdoa mengulang surat Al-Alaq. Kalau 1 minggu dia mampu menghafal 1 surat, 1 tahun itu 36 minggu. Untuk kelas 1 36 minggu. Kalau dikali 6 kelas, berarti jumlahnya 6, 3, 100. Banyak Pak, 1 juz amma tembus. Tinggal polanya yang diubah Bu ya. Sekarang saya mau buka pikiran Bapak dan Ibu sekarang. Oke, poinnya saja. Nah, yang pertama yang ingin saya kasih nampak ke Bapak, yang pertama mungkin berkaitan dengan pengertian. Nah, itu pengertian Bapak. Bahan ajar. Kita balik fokus ke layar. Bahan ajar merupakan informasi, alat dan teks yang diperlukan guru atau instruktur untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Bapak tidak usah catat pengertian itu enggak, karena di dalam kitab Bapak itu sudah lengkap semuanya. Oke, Bapak baca dulu. Pengertian pertama, pengertian kedua itu sama